Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Visual yang kami tayangkan atau Anda saksikan di layar Kompas TV saat ini adalah visual amatir yang kami dapatkan. Informasinya ada atau sempat terjadi tsunami, Saudara, di Palu, Donggala dan juga Mamuju. Tadi kami sempat mewawancarai Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, yang membenarkan bahwa betul sempat terjadi tsunami di 3 wilayah tersebut, Palu, Donggala, dan Mamuju. Sempat artinya menurutnya sudah bisa ditangani atau sudah selesai terjadi tsunami dengan ketinggian yang berbeda. Di Palu sempat disebutkan ada 1,5 hingga 3 meter diprediksi, Saudara. Kemudian di Donggala sekitar 50 cm, di Mamuju 6 cm. Tadi juga kami sempat mewawancarai warga di Palu yang menyatakan bahwa atau ia mengkonfirmasi bahwa tsunami terjadi sempat betul di Palu, tapi berjarak dekat dengan pantai begitu. Bahkan tadi digambarkan bahwa ada sempat terjadi menurutnya mungkin terjadi atau ada korban jiwa yang jumlahnya banyak di salah satu mal di Palu yang menurutnya jaraknya atau diperkirakan jaraknya 3 km, Palu Grand Mall begitu, di Taman Ria Palu. Namun memang tsunami memang tidak sampai ke daerah tersebut, sehingga mengkonfirmasi memang tsunami terjadi di sekitar pantai saja. Pak Rudi masih bersama saya, Direktur SIDES dan Ahli Geologi. Pak Rudi, betul ini berarti tadi bahasa Pak Rahmat adalah sempat terjadi tsunami, artinya air sempat ke darat kemudian kembali lagi ke laut, itu arti sederhananya? Ya, jadi memang tsunami itu adalah naiknya air ke permukaan, ke darat gitu ya. Semacam pasang gitu ya? Betul ya, air pasang yang karena hentakan seperti itu. Dan ternyata tingginya lumayan juga, mencapai 3 kan, dan membawa kapal bahkan. Tadi visual ada kontainernya yang jatuh sampai seperti itu. Jadi memang energinya cukup besar. Pak Rudi, kami sudah dapatkan gambar dari BMKG, kita dengarkan bersama. Ini adalah press conference dari BMKG. Kepala Pusat Seismologi Teknik dan serta teman-teman media baik cetak, televisi, online yang sudah menyempatkan waktu dan menunggu yang cukup lama terkait dengan update-update yang belakangan. Malam ini kita mengadakan preskon terkait dengan kejadian gempa bumi 7,4 di Donggala, Sulawesi Tengah, yang disertai dengan potensi tsunami. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Badan. Waktu dan tempat dari sini dulu. Dimulai dari Pak atau Ibu. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Ibu, waktu dan tempat. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan media, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada hari ini menyampaikan informasi terkait dengan gempa bumi tektonik yang telah terjadi di Kabupaten Donggala pada jarak 26 km utara kota Donggala dengan kekuatan magnitudo 7,7. Terjadinya hari ini Jumat 28 September 2019 pukul 17:02:44 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 18:02:44 waktu Indonesia bagian Tengah. Posisi pusat gempa berada di Kabupaten Donggala pada koordinat 0,18 lintang selatan dan 119 derajat bujur timur. Saya ulangi, 0,18 derajat lintang selatan dan 119,85 derajat bujur timur. Kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Dengan makin bertambahnya rekaman sensor-sensor gempa yang terkumpul beberapa menit kemudian,
Maka parameter gempa kami perbarui. Jadi parameter gempa kami perbarui, kami mutakhirkan menjadi kekuatan magnitudo 7,4. Lokasi di Kabupaten Donggala pada koordinat 0,20 derajat lintang selatan dan 119,89 derajat bujur timur, dan kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 11 km. Berdasarkan hasil pemodelan tsunami, gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami dengan level siaga, yaitu ketinggian lebih dari setengah meter hingga diperkirakan maksimum lebih dari 3 meter. Dan saat itu diperkirakan waktu tiba tsunami pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Sehingga saat mengumumkan informasi gempa, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami. Jadi peringatan dini tsunami tersebut telah kami keluarkan sekitar 5 menit setelah kejadian gempa. Dan selain peringatan dini tsunami, BMKG juga melakukan pemantauan naiknya muka air laut melalui tide gauge yang berada di pantai, serta mengumpulkan informasi dari saksi mata, antara lain staf BMKG yang berada di lapangan di Kota Palu. Dan dari hasil pengamatan terlihat adanya tinggi muka air laut, kenaikan muka air laut setinggi 6 cm dari tide gauge yang ada di Mamuju, yaitu pada pukul 17:27 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian juga terpantau dari saksi mata di lapangan, ketinggian naiknya muka air laut mencapai kurang lebih 1,5 meter dari pengamatan lapangan di pantai Palu. Namun kemudian setelah kita pantau, terlihat setelah tsunami datang, terlihat air naik semakin surut, dan akhirnya dengan surutnya naiknya air yang teramati, maka peringatan dini tsunami ini kami akhiri pada pukul 17:36 lebih 12 detik waktu Indonesia bagian barat, atau peringatan dini tsunami telah berakhir pada pukul 18:36 12 detik waktu Indonesia bagian barat. Artinya memang benar tsunami terjadi hingga mencapai ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Namun kejadian tsunami tersebut telah berakhir pada pukul 17:36 WIB atau 18:36 waktu Indonesia bagian tengah. Dari hasil monitoring BMKG hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, telah terjadi 22 kali gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar 6,3 dan terkecil 2,9. Kami terus melakukan pemantauan atas gempa-gempa susulan ini dan hasilnya akan terus kami informasikan. Dan dampak dari gempa bumi ini, guncangan dirasakan di Toli-Toli
dengan intensitas MMI mencapai 5. Artinya getaran dirasakan. Dan banyak dan juga terjadi jendela, pintu berderik, dinding berbunyi. Kemudian di Donggala intensitas MMI mencapai 4. Kemudian di Gorontalo, Poso, dan Palu dirasakan guncangan hingga mencapai skala 3 hingga 4 MMI. Artinya getaran memang dirasakan. Kemudian di Majene dan Soroako guncangan mencapai intensitas skala MMI 3. Kemudian di Kendari, Kolaka, Konawe Utara, Bone, dan Sengkang intensitas MMI mencapai 2 dan 3. Bahkan juga dirasakan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara intensitas MMI mencapai 2 hingga 3. Di Makassar, Goa, dan di Toraja intensitas MMI mencapai 2. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Dan dilaporkan juga dari BPBD Kabupaten Donggala tercatat untuk sementara ini tercatat 1 orang meninggal dan 10 orang luka-luka dan puluhan rumah rusak akibat tertimpanya bangunan yang roboh. Dan perlu kami sampaikan, sebelum kejadian gempa bumi 7,7 magnitudo 7,7 ataupun yang kami perbarui magnitudo 7,4, BMKG juga telah mengeluarkan rilis informasi gempa bumi di lokasi yang sama pukul 2 siang tadi dengan kekuatan magnitudo 6. Jadi artinya gempa yang 7,7 ini sebetulnya sebelumnya telah diawali dengan gempa kekuatan magnitudo 6, diikuti gempa-gempa susulan. Jadi tadi mulai pukul 2, kemudian gempa-gempa susulan, dan akhirnya pukul 5 lebih 2 menit terjadi gempa yang lebih kuat, yaitu dengan magnitudo 7,7. Namun sejak pukul 2, tepatnya sekitar pukul 4, kami BMKG juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk merapat atau berjaga-jaga di Kabupaten Donggala, karena saat terjadi gempa dengan kekuatan 6, kami kehilangan kontak dengan Donggala, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu di Donggala, sehingga kami melaporkan ke Basarnas ataupun juga ke Panglima TNI. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan, dan kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang meskipun gempa-gempa susulan masih akan terjadi. Dan gempa ini menurut analisis kami merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivasi sesar geser Palu Koro. Jadi di situ terjadi mekanisme pergerakan dari struktur batuan dengan mekanisme sesar mendatar. Dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat
serta terus mengikuti informasi dari BMKG melalui info BMKG. Jadi sebelum press conference ini, informasi terus kami kirimkan ke masyarakat melalui info BMKG dan melalui berbagai media. Mohon jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mungkin